itu membuat saya merasa ini bagaimana menyelesaikannya. Ini bagaimana cara penyelesaian untuk kedepannya. Tanah turun itu per tahun adalah 5 cm. Minimal lah ya. Minimal. 5. Bahkan sampai 10 cm per tahun. Iya. Itu luar biasa, Mas. Bahkan ketika nanti mungkin di 2000 berapa gitu, ini jadi Atlantis kota Pekalongan. Jangan dong. Nah, itu yang saya takutkan. Makanya pembangunan secara berlebihan, ngambil air bumi seenaknya. Ini kan perlu adanya pengembalian air ke bumi. Ke bumi ya. Itulah orang-orang seperti kita yang harus sadar. Iya. Kapan kita nggak sadar? Nah, inilah waktunya kita sadar. Oke. Nah, kapan pergerakan kita bermulai? Mulai kapan? Bismillah. Iya. Kita ada orang-orang gila seperti saya. Dan di luar sana banyak orang-orang yang hebat. Bahkan kita punya orang seperti Bu Eni, ya. Iya, Dia Bu Eni. orang Pekalongan asli. Dia punya link yang luar biasa dan dia mendedikasikan dirinya untuk hal semacam ini. Itu saya mengapresiasi untuk Bu Eni dan terima kasih sekali beliau sudah memberikan petunjuk juga untuk kita masuk ke sini, ke sana, kemari, dan itu melalui beliau. Jadi harapannya kita anak muda harus siap menghadapi masa yang seperti ini. Melalui sampah lah kita bisa, gitu loh. Dan jangan lupa di sampah kita ada entrepreneurnya. Oke, itu dia ya. Paling penting di situ. Ya, kalau yang pengembangan paling penting juga ada cuannya. Ya. Betul, karena kalau kita nggak memikirkan cuan, masa depan seperti apa? Nah, ketika Anda bertanya, ketika Anda bertanya, adakah jenjang karir untuk perusahaan seperti ini? Ada nggak? Sangat panjang. Bahkan kita bisa, gitu kan? Kita bisa memberikan sumbangsi luar biasa. Ada income untuk kita. Kemudian ada banyak hal, jenjang karir juga ada gitu loh. Makanya kenapa saya getol banget mendirikan sebuah Trust Me Bank ini, Trust Me Bank ini untuk kemudian diaplikasikan di seluruh warga di seluruh Kota Pekalongan dan Desa Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, bahkan mungkin di seluruh wilayah Pantura dan sebagainya. Itu harus kita mulai. Nah, dari sekarang. Betul. Karena apa? Siapa yang bakal merubah? Ya kita sendiri. Mulai dari apa? Ketika kita beli botol aqua, botol gitu ya. Kita harus menggunakan botol dari rumah. Ketika sudah terlanjur membeli, kita jangan buang sampah sembarangan. Kita bawa ke rumah karena itu bakal menjadikan uang gitu loh Mas saya. Itu dia ya. Jadi nanti akan ada, Mas, akan ada masanya orang berbondong-bondong mengumpulkan sampah. Karena sampah menghasilkan uang. Kalau yang selama ini bapak-bapak ya pengepul pemulung itu dipandang remeh, itu bakal akan jadikan saya sebagai agen. Saya akan menjadikan mereka jadi agen. Pemulung jadikan agen? Iya. Karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar secara tidak langsung mereka memandang sampah itu adalah sebagai uang, tapi secara tidak langsung beliau ini adalah memberikan dampak positif untuk kita. Karena gitu. Apa? Plastik-plastik yang dibuang sembarangan oleh orang-orang yang pintar, ya kan? Yang katanya itu berintelektual yang tinggi, membuang sampah dari mobil dan menyalahkan pemerintah begitu aja, dipungut oleh orang-orang yang katanya itu dipandang sebelah mata, dipungut kemudian dijadikan uang. Nah, saya adalah pemulung, pemulung digital, iya gak sih? Iya gak? Ya, setelah tadi kita berbahas tentang apa ya? Sebuah inovasi bisa dibilang inovasi yang luar biasa. Semoga bisa bermanfaat dalam jangka panjang, tidak hanya seremonial saja, betul. Kemudian bisa didukung juga oleh pihak-pihak terkait seperti pemerintah, instansi atau dan lain sebagainya. Dan selanjutnya akan ada apa langkah apa dari Anda seperti itu? Tentunya kita udah mulai jalan untuk mengenalkan produk-produk kami, Trust Me Bank, agen dan sebagainya. Kita udah masuk ke tahap pengenalan, tinggal nunggu waktu aja kapan kita bisa masuk ke lokasi Anda ataupun di desa Anda gitu kan. Memang target pertama kita memang Kabupaten Pekalongan, kemudian Kota Pekalongan, dan seterusnya terus kayak gitu nanti sampai benar-benar sampah berkurang. Nah, saat ini sudah ada apa? Sudah merekrut pegawai atau agen atau belum? Ya, kalau kami di sini memang kita semua serba apa adanya ya Mas ya. Bahkan kita kayak aplikasi pun apa adanya banget gitu loh. Enggak, luar biasa tampilannya kok. Kemudian kayak kita juga mencoba untuk menghemat apapun gitu, dan akhirnya
kita belajar sendiri dulu, ya kan? Kemudian kita masuk ke lapangan dulu sendiri. Saya didampingi istri biasanya. Tapi ini sekarang sudah ada satu orang lagi yang benar-benar udah mulai bisa bantu kita. Kemudian ini itu ada kalau jika kalian berminat ikut kegiatan kami gitu kan, silahkan. Bagi teman-teman yang memang benar ataupun kayak mahasiswa yang benar-benar pecinta lingkungan, kita bisa kalian bisa ikut andil di kegiatan kita. Nah, yang terpenting di sini kurangi sampah plastik, kurangi pembuangan sampah secara membabi buta. Semua TPA sudah overload. Ya, kita sebagai anak muda harus cerdas, harus jadi smart people katanya. Good people ya. Oh iya, smart people, good people. Kemudian di sini kita juga perlu mengurangi penggunaan plastik. Caranya cangklong dengan menggunakan yang bukan sekali pakai, tapi kita berkali-kali pakai. Nah, seperti inilah. Ini biasanya di Indo Alpa ya. Ada ide banyak itu Indo Alpa. Oke. Kemudian yang paling banyak pun sedotan di sedotan yang kayak di pasar-pasar, kemudian di TPA itu banyak banget sedotan. Nah, kita mengurangi dengan cara ini dia. Ini sedotan yang menggunakan stainless steel. Kita bisa cuci menggunakan pembersih ini. Itu ada di Shopee, sama Bukalapak juga ada. Kalian bisa cari di situ. Tapi di sini saya ingin memberikan ini kepada Mas Sigit, dan jika punya sendok, karena ketika disendok di luar pun kita pakai sendok yang biasanya suka makan di luar ya. Kita kurangi sampah plastik intinya itu. Kemudian styrofoam kita kurangi karena itu susah banget diurai ya. Nah, satu lagi nih. Kemarin saya susur sungai, Mas Sigit. Oke. Saya main ke Kali Loji, Mas Sigit. Jauh-jauh tuh dari daerah selatan. Saya hari Minggu, saya ada videonya tuh. Hari Minggu itu saya main ke Kali Loji, kemudian saya ikut jalan-jalan ke sana. Dari ujung Kali Loji sampai ke ujung, sampai ke Segoro istilahnya. Nah, ternyata permasalahannya adalah kita melihat ke belakang dulu. Ternyata Kota Pekalongan itu adalah peradaban dermaga ya. Dulu kan awal peradabannya itu di dermaga. Mungkin mulanya ada Chinese, mulanya ada Arab, ya, mulanya ada orang-orang Portugis dan sebagainya. Itu mulai dari dermaga yang ada di Kota Pekalongan. Akhirnya seperti itu. Nah, kenapa? Setelah itu di peradaban itu hidup si Kota Pekalongan ini. Karena apa? Ekonomi muter. Nah, misi kita selanjutnya adalah menghidupkan kembali Kali Loji sebagai dermaga Kota Pekalongan, karena dulu adalah dermaga Kota Pekalongan terbesar se-Asia Tenggara, Mas Sigit. Kok bisa? Betul. Dulu ya. Nah, sekarang sudah tertinggal karena satu, pendangkalan sungai. Kedua, memang lokasinya udah nggak layak dipakai. Ketiga, sampah berserakan dan sebagainya. Nah, kita mendukung gerakan komunitas peduli Kali Loji yang saya juga ada di situ, untuk memberikan Kali Loji sebagai tempat wisata yang kreatif dan inovatif. Nanti akan ada penjualan batik di sepanjang Kali Loji. Penjualan batik. Harus batik ini itu banyak di situ. Jadi arahnya di situ. Nanti kalau bisa ada susur sungai yang dijadikan primadona untuk wisata, wisata edukasi dan sebagainya. Kita hidupkan kembali Kali Loji, karena Kali Loji adalah memang peradaban yang terkubur. Di dalamnya itu, kalau misalkan Mas Sigit bisa melihat flashback lagi, kalau yang namanya Kali Loji itu luar biasa, Mas Sigit. Kalau ketika kita bisa melihat ke belakang, kita harus belajar dari belakang, karena waktu itu jarang sekali ada sampah. Gitu ya. Iya, karena masih jarang juga gitu kan. Sebenarnya gini, sampah plastik itu dibuat untuk menanggulangi global warming, Mas. Sebenarnya seperti itu. Karena apa? Dulu ketika tren-trennya penggunaan bungkus, misalkan belanja nih, itu bukan pakai plastik, tapi pakai kantong kertas. Kantong kertas. Ketika kantong kertas itu adalah sebagai yang pertama, bahan dasarnya adalah kayu, akhirnya penebalan liar di mana-mana. Dan terciptalah plastik. Yang menjadi masalah adalah
plastiknya dipakai dengan benar atau enggak. Nah, itu dia. Nah, yang membuat plastik itu orang yang pengen menuntaskan pemanasan global. Dengan catatan digunakan dengan sebaik mungkin plastiknya. Oke. Caranya gimana biar bisa dikurangi lah ya. Plastik digunakan ketika benar-benar mendesak saja. Kemudian gunakan berkali-kali plastiknya. Kemudian kalau sudah kayak gitu, kirimkan ke agen kita gitu loh. Jadi kita bisa siapkan untuk pengolahannya. Nah, ini sebagai simbolis saya berikan kantong yang dipakai berkali-kali. Ini udah bisa dikantolke, ya kan? Dicantolke. Di sini ada seperangkat alat makan. Alat makan, oke. Ya bagus loh. Semoga bermanfaat ya. Ini ya, terima kasih atas souvenirnya. Dan ini mau dimulai kapan, Mas, untuk di Kota Pekalongan? Kalau di Kota Pekalongan kita belum mulai, tapi kita insya Allah di Kabupaten Pekalongan dulu. Tapi kalau misalkan di Kota Pekalongan sudah mulai membutuhkan, call me. Oke. Sekarang sudah bisa dimulai? Bisa dong. Bisa. Ini waktu yang tepat karena masih suasana Lebaran, puasa ya. Kegiatan juga masih banyak. Kemudian anak-anak di sekolah-sekolah itu yang paling perlu kita edukasi. Gitu ya, Mas. Oke. Baik, itu dia yang bisa dijelaskan oleh Mas Bian ya, dengan apa sih ya, inovasi yang luar biasa. Ini kalau Mas Bian ibaratnya bisa membuat dunianya sendiri seperti dengan ya ampun, dengan segudang pemikiran-pemikiran yang kritis terutama tentang sampah seperti itu. Bisa menciptakan paving, kemudian menciptakan aplikasi yang dimana itu bisa menukarkan sampah bisa menjadi cuan, ya. Cuan. Itu dia. Dan selanjutnya ditunggu lagi ya, Mas Bian, untuk proyek-proyek selanjutnya. Semoga Anda semuanya dan istri keluarga bisa sehat, bisa terus menebar kebaikan untuk kita semuanya, terutama dalam hal sampah ya. Dan sukses terus untuk Anda, istri Anda, karir Anda, dan lain sebagainya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Kalau saya undang, jangan sungkan-sungkan. Nggak akan kita datang maksudnya. Oke. Dan silahkan sekalian promosi. Kalau promosi, caranya gabung, terutama di Kabupaten Pekalongan terlebih dahulu ya. Caranya gabung gimana? Bagi teman-teman yang ingin bergabung, ini di sini kedengaran. Bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kami, itu nanti ada nomor HP kita, nanti kontak kita bakal kita tinggalkan di sini. Kemudian Anda juga bisa langsung mampir aja ke tempat kami di Kajen ya, tempatnya ya. Itu di Jalan Diponegoro nomor 157. Di situ memang casing kami adalah service printer, tapi di belakang memang sebuah perusahaan kecil mini ya di bidang sampah itu, dan di situ siapapun bisa masuk ke situ. Bagi perangkat desa, Pak Lurah, kemudian Pak Camat, atau Pak Carik, kemudian teman-teman komunitas, kemudian teman-teman dari kegiatan sosial yang lain gitu kan. Kita siap membantu. Yang terpenting di sini jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh untuk menanggulangi sampah. Dan di situ bukan musuh, tapi kita jadikan kita mulai membiasakan diri menjadikan hal yang baik dari sampah plastik dan sampah yang lainnya. Itu tetap jaga kebersihan, tetap jangan buang sampah sembarangan. Terima kasih. Ini salam 3R. 3R kayak semangat. Gitu ya. Terima kasih. Ya, salam lestari juga ya. Salam lestari itu bagaimana sih ya? Salam lestari saya nggak tahu tuh Mas, saya. Pokoknya kayak gitulah. Kita lestarikan alam ya, kita kelola sampah sebaik-baiknya, sampah non organik dan lain sebagainya. Bisa juga konsultasi sama Mas Bian ya. Betul sekali. Nomornya nanti bakal saya cantumkan di deskripsi. Di sini. Ya, di situ juga bisa. Di Google Map alamat tempatnya Mas Bian juga bisa ya. Aplikasi alamat URL-nya bisa saya bagikan juga. Nanti mungkin kalau masalah URL nanti kita bisa pendekatannya aja. Jadi kalau bisa ini lingkupnya internnya, jadi lebih ya. Kalau misalkan karena belum ada penyebaran secara luas gitu. Ya, konsultasi terlebih dahulu intinya ya kepada Mas Bian dan timnya. Dan sukses untuk Mas Bian. Terima kasih atas kedatangannya pada kesempatan kali ini. Berjumpa lagi di lain waktu dengan narasumber yang luar biasa lainnya, termasuk orang gila seperti Mas Bian ini. Masuk TV ya, masuk YouTube ini. YouTube. YouTube makanya minum itu YouTube.
Ya, baik. Selamat sore semuanya. Ya, siang. selamat berbuka. Selamat berbuka ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.